3. Klobot Jojo Bojo. Idrus Moria pernah mendengar ramalan itu dari Kia yang ia temui di Langgar, bahwa Jojo Bojo telah meramalkan Indonesia akan menderita selama 3,5 abad di bawah pemerintahan orang kulit putih. Ya londo iku singgawe sengsoro, demikian ucap Kiai. Ramalan itu tak berhenti di situ, ada kelanjutannya. Dan akan dimerdekakan oleh saudara tua yang berkulit kuning. Diam-diam Idrus Moria mengingat-ingat ramalan itu dan menghitung. Jika hitungannya tidak salah, maka tahun depan adalah waktunya Belanda hengkang dari Indonesia. Setelah itu, ia yakin akan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Idrus Moria ingin menaikkan derajatnya dari sekedar buruh menjadi pemilik usaha kecil. Meskipun ibunya senantiasa berkata, "Jangan bermimpi ketinggian, Le." Idrus Moria memang hanya tinggal bersama simbonya. Pemuda itu tahu bakal menjadi tulang punggung keluarga setelah bapaknya meninggal dunia. Saat ia berusia 13 tahun, meski ibunya juga bekerja sebagai babu di rumah tangga mereka yang jauh lebih mapan. Awalnya, Idrus Moria ikut Pak Trisno sebagai pelinting klobot, dan kini ia dipercaya untuk mengepak. Kadang Pak Trisno menyuruhnya untuk mengantarkan pesanan klobot ke pasar dan ke toko obat. Idrus Moria telah menjelma menjadi pemuda. Terakhir kali ia menangis adalah ketika ayahnya diuruk geliang jahat. Setelah itu tidak, meski kehidupan bersama simboknya berat dan pas-pasan, air matanya seolah telah ikut dikubur bersama jasad ayahnya. Idrus Moria seperti kebanyakan pemuda lainnya, punya cita-cita untuk masa depan yang lebih baik. Ia tahu dirinya harus memutuskan garis kemiskinan keluarga agar anak cucunya sejahtera. Ia ingin membahagiakan keluarga kecilnya dan tentu saja simboknya. Masalahnya, Idrus Moria belum punya keluarga kecil. Ia tak yakin seorang buruh guling yang kerjanya cuma melinting dan tak bisa baca tulis macam dia akan diterima oleh Rumaisa, gadis cantik, anak juru tulis. Sejak ikut Pak Trisno, Idrus Moria diam-diam mempelajari sikap Pak Trisno. Dia sangat menghormati lelaki parubaya itu, menganggapnya sebagai pengganti mendiang bapaknya. Idrus Moria melihat bahwa kehidupan Pak Trisno lumayan mapan, hanya dengan berjualan klobot. Lebih dari itu, dia melihat merek-merek dagang sigaret yang sudah lebih dulu populer diproduksi di kota-kota lain, terutama di kota Kudus yang beredar di kota kecamatan M, tempatnya tinggal. Orang-orang menyebut klobot milik Pak Trisno sebagai klobot Trisno. Pak Trisno memang tidak memberi nama khusus untuk klobot produksinya. Idrus Moria ingin menjadi pengusaha klobot seperti Pak Trisno. Ia telah memiliki rencana-rencana agar usaha klobotnya lebih maju dari milik Pak Trisno. Ia memiliki apa yang disebut orang zaman sekarang sebagai visi dan misi. Idrus Moria telah mempersiapkan nama dagang untuk klobot produksinya. Ia juga ingin memberi lubung kemasan tertentu agar orang mengenal klobot produksinya. Gadis cantik itu pendiam. Itu bernama Romaisa. Idrus Moria menaruh perasaan pada gadis itu yang kemudian berkembang menjadi benih cinta. Ia berbeda dengan gadis yang lain yang lebih suka bergerombol dan cecikan. Romaisa lebih sering berpergian sendiri, bahasa tubuhnya senada dengan seekor kucing betina yang tengah mengulet manja. Tak perlu ditanya lagi, pasti banyak pemuda yang mengincar Romaisa untuk dijadikan kekasih. Dia hanya tersenyum ramah sekali pandang. Lalu selanjutnya ia akan menundukkan kepala sambil terus berjalan. Jika berpasangan dengan Idrus Moria, lelaki muda itu telah menandai senyum Romaisa. Gadis itu tak tersenyum demikian kepada lelaki lain, hanya pada dirinya. Meski Romaisa dan Idrus Moria tak pernah benar-benar berbincang, namun Idrus Moria yakin pandangan mata dan segaris senyum Romaisa berkata bahwa dirinya juga menyimpan benih cinta pada Idrus Moria. Sebagai anak juru tulis, tentu saja kehidupan Romaisa lumayan sejahtera, jauh dari kehidupan seorang buruh. Maka jika Idrus Moria hendak menikahinya, ia harus punya visi dan misi untuk menjamin bahwa Romaisa akan hidup senang jika bersamanya. Orang tuanya tak mungkin melepas Romaisa untuk lelaki yang tak bisa dihidupi putrinya dengan layak. Lebih dari itu, Romaisa bisa bicara tulis huruf abjad. Idrus Moria mengetahuinya tanpa sengaja ketika ia melihat Romaisa membantu membaca secari surat cinta milik temannya. Hal inilah yang membuat Idrus Moria minder, mengingat dirinya hanya bisa membaca huruf hijaiyah.
Itu pun ia tak mengerti artinya, seperti kebanyakan anak lain. Semua anak belajar membaca Quran di Langgar, maka semua bisa membaca huruf hijaiyah. Lain huruf tidak, kecuali jika mereka datang ke sekolah rakyat. Teman Idrus Morea sesama pelinting Klobot juga mengincar Romaisa. Lelaki itu bernama Sujagat. Meskipun mereka berteman bermain sejak kecil, tetapi ketika menyangkut Romaisa, Idrus Morea akan dengan serius menganggap mereka bersaing. Diam-diam, Idrus Moraisa mencibir bahwa Sujagat adalah laki bodoh yang kabutan jeneng, alias keberatan nama. Bagaimana tidak, namanya saja Sujagat, yang berarti sumber jagat atau dunia. Idrus Morea menduga, pasti waktu kecil Sujagat sakit-sakitan karena kabutan jeneng. Suatu keajaiban lelaki muda itu masih hidup hingga sekarang. Pasti dia melewati berpuluh-puluh kali keselamatan yang terpaksa digelar orang tuanya. Ketika Idrus Morea mendengar kabar bahwa Belanda sudah pergi dan saudara tua yang disebut sebagai Jepang datang, Idrus Morea sujud syukur. Ini adalah awal dan visi dan misinya yang telah lama direncanakan, pikirnya. Bahkan Belanda pun telah menyerahkan kota Surabaya pada Jepang. Demikian kuatnya saudara tua itu, hingga dalam kurun waktu singkat bisa mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Meskipun Idrus Morea belum pernah melihat seperti apa orang Jepang itu, tetapi dia sangat berterima kasih pada mereka. Hari itu ia merasa kota M suasananya indah dan cerah, pantas jika dirayakan dengan satu hal. Bersepeda melewati depan rumah juru tulis, siapa tahu dia bisa mengintip Romaisa yang kebetulan ada di balik jendela. Idrus Morea sengaja melambatkan laju sepedanya ketika melewati depan rumah juru tulis. Diam-diam hatinya girang ketika melihat pintu rumah juru tulis terbuka dan Romaisa duduk di kursi tamu. Ia seraya melayang di atas sepeda hanya demi melihat Romaisa sekilas, tapi tak lama hatinya melocos ketika ia melihat siapa yang duduk di kursi tamu lainnya. Sujagat. Idrus Morea berhenti di ujung jalan, bingung bercampur penasaran menyerang hatinya. Untuk apa lelaki kabotan jeneng itu mengunjungi rumah juru tulis? Romaisa menemuinya pula. Padahal selama ini yang ia tahu Sujagat tak pernah berkunjung ke rumah Romaisa, meski pesaingnya itu naksir berat pada Romaisa. Tunggu dulu, pikir Idrus Morea. Jangan-jangan dia salah lihat. Jangan-jangan lelaki tadi bukan Sujagat. Idrus Morea mengumpulkan keberanian, lalu memutuskan memutar kembali sepedanya dan memastikan pandangannya bahwa memang Sujagat yang berada di balik rumah juru tulis. Dia memperlambat laju sepedanya lagi, dan kali ini ia memastikan pandangannya tak salah. Memang Sujagat yang berada di rumah juru tulis. Kali ini Idrus Morea melihat lebih jelas. Ada juru tulis bersama istrinya yang duduk di kursi tamu, dan tentu saja Romaisa. Apakah Sujagat? Idrus Morea tak berani meneruskan pikirannya. Ia takut yang dikhawatirkan benar-benar terjadi, bahwa Sujagat tengah melamar Romaisa. Malam itu Idrus Morea tak bisa tidur. Di luar hujan, meski sesiangan tadi suasana cerah, seolah-olah hari ini cuaca tahu isi hati Idrus Morea. Apa gunanya Belanda telah pergi dan Jepang datang kalau Romaisa sudah terlanjur dilamar orang? Ia yakin dirinya akan membujang sampai mati kalau Romaisa menikahi Jagat. Dirinya meskipun punya visi dan misi, tapi ia terlambat melaksanakan semuanya. Seseorang yang memiliki nyali lebih besar daripada dirinya, seseorang bernama Sujagat, telah melamar Romaisa. Tapi benarkah itu? Jangan-jangan ia hanya berkunjung. Kalaupun sekedar berkunjung, untuk apa? Idrus Morea gelisah. Badannya gulang-guling kanan kiri tanpa bisa ia memejamkan mata. Hanya ada satu cara, ia harus bertanya pada Jagat. Keesokannya, Idrus Morea bertanya pada Sujagat, benarkah ia telah melihat Jagat di rumah juru tulis? Lelaki itu kaget. Dari mana Idrus Morea tahu? Dijawabnya bahwa kemarin kebetulan ia melewati rumah juru tulis. Tapi Sujagat tak mengaku ketika ditanya apa kepentingannya ke rumah juru tulis. Ia hanya bilang mengantarkan sejumlah klobot yang dipesan juru tulis. Masakah itu benar? Sejak kapan juru tulis membeli sejumlah banyak klobot? Memangnya dia mau jadi pemasok klobot? Jagat tak menjawab. Dia lebih suka diam dan melanjutkan melinting. Semua jawaban Jagat dipikir Idrus Morea sebagai tak masuk akal. Usai melinting, Idrus Morea menemui Pak Trisno. Lelaki itu bingung ketika ditanya, benarkah juru tulis hendak menjadi pemasok klobot Trisno? Pak Trisno malah menggeleng sambil balik bertanya,
Dari mana Idrus Morea mendengar itu semua? Jikapun iya, maka Pak Trisno sudah mendengarnya terlebih dahulu. Lalu Idrus Morea bertanya lagi, kalau begitu untuk apa juru tulis membeli banyak klobot Trisno? Pak Trisno menjawab, dia tak pernah menerima pesanan apapun dari juru tulis. Kini Idrus Morea yakin Sujagat telah berbohong. Hati Idrus Morea tak bisa tenang, apalagi menjelang jam pulang. Jagat seperti menjaga jarak darinya. Tapi Tuhan punya rencana lain ketika Idrus Morea sedang seorang diri merenungi kejadian kemarin sambil mengisap klobotnya. Gadis yang dipikirkannya lewat. Idrus Morea segera membuang klobotnya ke tanah lalu dengan tergesa-gesa menginjak sisa klobot yang masih separuh itu. Dia berdiri dari dudukannya di rerumputan demi memberi sekedar senyum, tanda hormat pada Romaisa. Gadis itu seperti biasa lewat sambil menunduk lalu dengan sekali pandang ia mengulas sebuah senyum manis sebelum akhirnya menunduk kembali sambil terus berjalan. Idrus Morea kembali terpana dengan kecantikan Romaisa. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi selalu kerongkongannya serasa tercekat. Pupus sudah kesempatannya untuk menyapa, apalagi bertanya soal kejadian kemarin, sebab gadis itu telah melewatinya. Idrus Morea telah benar-benar di belakang Romaisa. Lelaki itu hanya memandangi punggung Romaisa. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Romaisa menghentikan langkah dan perlahan ia membalik tubuhnya. Idrus Morea bengong takjub dengan kejadian itu. Tenggorokannya masih tercekat meski ia ingin berkata sesuatu lebih dahulu. Romaisa berkata suara paling merdu yang pernah didengar. Idrus Morea pada usianya yang belia, belajar membaca. Lalu Romaisa berbalik dan melanjutkan langkahnya. Kali ini ia benar-benar pergi. Idrus Morea masih takjub dengan keajaiban yang baru saja terjadi. Tuhan memang maha baik, pikirnya. Hari berawan tiba-tiba menjadi cerah kembali. Digenjotnya sepeda dengan laju. Malamnya ia berpikir arti ucapan Romaisa. Belajar membaca, kata-kata itu seperti meresap dalam dirinya. Belajar membaca, belajar membaca, belajar membaca, belajar membaca. Pasti yang dimaksud Romaisa belajar membaca huruf abjad. Masalahnya, Idrus Morea tidak tahu kemana ia harus belajar membaca. Ia bertanya pada teman-temannya, apakah dari mereka yang bisa membaca huruf abjad, tapi semuanya menggeleng. Ketika Idrus Morea bertanya pada Sujagat, lelaki itu melongos dengan wajah tak senang. Akhirnya, Idrus Morea memutuskan untuk mengunjungi sebuah sekolah rakyat. Ia bertekad ingin membaca. Meski itu berarti dirinya harus absen kerja beberapa saat dengan resiko tak punya uang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sekolah itu telah berantakan, nyaris poranda. Seorang kakek yang lewat berkata bahwa yang melakukan itu orang Jepang. Mereka memaksa guru sekolah rakyat untuk bekerja pada mereka. Sekolah itu otomatis bubar sebab tak ada yang mengajar. Setelah itu ia mendengar kasak kusuk orang-orang bahwa ada beberapa orang yang telah dipaksa bekerja untuk Jepang. Dipaksa sepertinya sulit bagi Idrus Morea untuk menerima bahwa itu disandingkan dengan Jepang. Bukankah mereka yang membebaskan Indonesia dari Belanda? Minta baik-baik pasti orang-orang akan menurut, tak perlu memaksa. Tak lama, pertanyaan Idrus Morea terjawab ketika ia pergi bekerja. Pak Trisno mengumumkan dirinya gurung tikar, berhenti dari pengusaha klobot. Lelaki paruh baya itu mengumumkan bahwa klobot-klobot yang sudah jadi kemarin diminta oleh Jepang. Katanya akan digunakan sebagai model perang. Perang melawan siapa? Idrus Morea kembali penasaran. Industri tembakau juga sedang jatuh sebab banyak yang diambil alih oleh Jepang langsung di perkebunannya. Pak Trisno minta maaf. Tak bisa membayar upah minggu terakhir buruh pekerja. Dia sama sekali tak punya uang, sebab semua miliknya juga telah diambil Jepang untuk modal perang. Buruh pun bubar dengan hati cemas dan kecewa. Nampaknya saudara tua yang digadang-gadang telah menjadi kakak tiri yang jahat. Sore harinya, Idrus Morea dan beberapa temannya sekerja termasuk Sujagat menemui Pak Trisno. Demi mengungkapkan kesedihannya akan keadaan Pak Trisno sekarang. Lelaki itu menemui mereka dengan wajah kunyu. Dia bilang bahwa sudah untung dirinya tak disuruh ikut bekerja untuk Jepang. Orang bilang Jepang membawa mereka ke Surabaya, ke sebuah tempat bernama Koblen. Di sanalah orang yang dibawa kemudian dipekerjakan.
Pak Trisno mengaku kalau dirinya kini sama sekali tak punya uang. Ia bilang di rumah itu masih ada 2 keranjang tembakau kering siap pakai. Ia berniat menjual 2 keranjang tembakau itu dengan harga murah. Ia meminta mereka untuk mengabarkan pada siapapun yang mau membelinya. Idrus Morea pulang dengan pikiran penuh. Ia mengeluarkan simpanan uangnya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari upah melinting. Malamnya, ia kembali ke rumah Pak Trisno dan mengungkapkan niatnya untuk membeli tembakau yang tersisa. Ia mengeluarkan semua uang simpanannya. Aku hanya mampu membayar segini, ucapnya sambil menyodorkan uang itu. Pak Trisno menangis melihat uang itu. Ia menerimanya meski jumlahnya jauh dari jumlah yang pantas dibayarkan jika membeli tembakau dari ladang. Aku cuma punya tembakaunya, klobotnya tidak ada. Pak Trisno berkata, tidak apa, saya bisa bikin klobot sendiri. Pak Trisno mengangguk terharu dengan jawaban Idrus Morea. Pak, saya mau minta tolong. Apa? Ajari saya membaca huruf abjad. Pinta Idrus Morea. Pak Trisno mengiyakan. Besok ia akan mengajarkan Idrus Morea membaca. Malam ini, Idrus Morea bolak-balik 2 kali demi mengangkut tembakau Pak Trisno. Ia meminjam gerobak sapi untuk mengangkutnya. Ia begitu semangat untuk memulai usaha klobotnya sendiri. Pak Trisno memberikan sisa cengkeh yang tertinggal sedikit dengan cuma-cuma. Pagi-pagi benar, Idrus Morea mendatangi buruh yang mulai bekerja di ladang jagung. Ia membeli sejumlah daun jagung dengan harga murah. Kemudian dengan tampah ditatanya daun jagung itu di atas genteng rumahnya. Ia akan membuat klobot sendiri. Seusai itu, ia pergi ke rumah Idrus Morea untuk belajar membaca huruf abjad pada papan yang menggunakan kapur tulis. Ia baru menghafal deretan huruf vokal A, I, O, E, O ketika seorang tamu datang, Sujagat. Ia melirik pada Idrus Morea yang sedang mencoba meniru tulisan Pak Trisno. Menegurnya dengan basa-basi. Idrus Morea menguping pembicaraan mereka. Pak, saya sudah nemu pemilik mbako yang mau. Wah, telat le. Telat piye, Pak? Wis dituku wong. Siapa? Itu? Pak Trisno menunjuk ke arah Idrus Morea yang kemudian mau tak mau menyengir karena merasa diomongkan. Kamu beli mbako buat siapa? Bukan buat siapa-siapa, buat aku sendiri. Buat apa beli mbako sebanyak itu? Mau ngasih sampai kelengger kowe? Idrus Morea kembali hanya nyengir. Dia tak hendak menjelaskan rencananya. Dia ingin orang lain melihatnya saja. Sujagat pulang dengan tampang kecewa. Tak jadi dapat persekot dia. Siang, Idrus Morea pulang membawa sejumlah hafalan bentuk-bentuk huruf abjad di kepalanya. Sambil terus melaju sepedanya, tak lupa ia melewati rumah Romaisa yang pintunya tertutup. Seseolah ia ingin teriak pada garis itu bahwa ia sedang belajar membaca. Idrus Morea mengayuh kembali sepedanya ke rumah, menurunkan daun jagung. Ia meminjam setrika arang milik simboknya, lalu dengan penuh hati-hati disetrikanya daun jagung yang telah kering itu. Setelah itu ia menggunting satu persatu lembaran daun jagung tadi, dan jadilah klobot. Idrus Morea puas melihat tumpukan klobot bikinannya sendiri, menumpuk di sebelah tempat tidurnya. Ia begitu yakin cita-citanya menjadi pengusaha klobot akan membawanya pada masa depan yang cerah. Ia tidur dengan hati riang, membayangkan sejumlah uang yang berhasil didapatnya dari berjualan klobot. Dengan uang itu, ia melamar Romaisa. Keesokannya, sepulang dari belajar membaca di rumah Pak Trisno, ia melinting sejumlah klobot. Hari itu dapat melinting 400 klobot. Tak apa, pikirnya. Toh, dia hanya bekerja separuh hari. Biasanya ketika ia masih jadi buruh di rumah Pak Trisno, sehari ia bisa dapat sekitar 1.200 linking klobot. Beberapa buruh yang rajin dan punya tangan lebih fasih bisa melinting hingga 2.000 batang klobot. Mereka tak pernah lagi melihat klobot lintingannya hingga usai diikat dengan tali rami. Sebenarnya Trisno bisa melinting lebih banyak, tapi mau tak mau Trisno harus berhenti melinting sebelum matahari bersembunyi ke barat. Ia menempatkan klobot-klobot lintingannya dan menjemurnya di bawah matahari. Lalu dia cipratkan sakarin secara merata agar klobot menjadi manis. Ini pula yang membuat klobot anti air. Ketika matahari mulai benar-benar pelit menampakkan sinarnya, cepat-cepat Idrus Morea mengangkat klobotnya ke dalam rumah. Ia tak ingin embun, apalagi hujan, menggagalkan usaha pertamanya memproduksi klobot sendiri. Banyak batang
klobot yang dirasanya belum kering benar. Besok pagi saat embun sudah benar-benar pergi, dia akan menjemur klobot-klobotnya sebelum pergi belajar membaca ke rumah Pak Trisno. Niat Idris Morea dalam hati. Diambilnya sebatang klobot yang dirasa sudah kering. Disulutnya api pada ujung klobot itu dan isapnya klobot bikinannya sendiri, sambil matanya tak lepas melihat ke arah klobot-klobot bikinannya. Terngiang ucapan sejagat, mengeses sampai kelenger koe. Idris Morea tertawa kecil. Ia telah mempersiapkan satu nama yang paling cocok untuk klobot produksinya. Klobot Jojo Bojo. Ya, demikian Idris Morea akan menamai klobotnya. Idris Morea diam-diam merasa bangga dengan dirinya. Ia telah menjadi juragan bagi dirinya sendiri. Tak lagi dia bekerja untuk orang lain. Dengan tekun dikerjakannya semua hal sendiri karena tak punya cukup modal untuk membuat etiket apalagi selubung kemasan. Maka Idris Morea memutuskan untuk membeli beberapa lembar kertas payung, memotongnya, lalu membungkus bundel 10 batang klobot. Diambilnya sedikit tepung sagu dan dipanaskan di atas api hingga meleleh. Ia menggunakan sagu itu sebagai lem untuk memperkuat bungkusan kertas payung klobot produksinya. Idris Morea berniat memasok klobot buatannya ke kios-kios pasar dan toko obat, tapi ternyata tidak segampang yang dipikirannya. Mbak-mbak pegawai toko obat awalnya tak percaya dengan klobot bikinan Idris Morea, sebab memang kemasannya tak meyakinkan, bahkan etiketnya pun tak ada. Padahal semua orang tahu sebuah produk kretek akan dikenal pertama kali lewat selubung kemasan yang mentereng, atau setidaknya etiket yang ditempelkan ke bungkus kertas. Akhirnya lelaki Tionghoa pemilik toko obat itu akhirnya turun tangan sendiri. Dia mengajukan syarat agar diperbolehkan mencicipi sebatang klobot. Pemilik toko obat itu bilang bahwa pelanggannya yang datang membeli kretek klobot masih percaya dengan faedah kretek yang konon bisa menyembuhkan asma. Ya, kretek memang awalnya dikenal sebagai obat asma dengan adanya cengkeh yang terkandung di dalamnya. Lelaki itu memantikkan geretan dan mulai menghisap klobot milik Idris Morea. Idris Morea setuju, hitung-hitung, ini modal awal untuk penglaris. Cengkehnya da mana bisa saya jual barang begini, wong sing asma rabakal mari. Pemilik toko obat berkomentar dengan logat Jawa Cinanya yang khas. Idris Morea sadar, ia hanya menambahkan sedikit campuran cengkeh pada tembakau keringnya. Itu karena memang Pak Trisno cuma punya sisa sedikit cengkeh untuk dicampurkan. Sedang Idris Morea tak punya modal lebih untuk membeli cengkeh lagi. Lelaki Tionghoa itu setuju untuk menerima klobot milik Idris Morea di kios obatnya jika diproduksi selanjutnya ia memberikan lebih banyak cengkeh. Idris Morea menyanggupi. Ia tak alpa mencatat semua itu demi kelangsungan usahanya yang baru dirintis. Ia ingin tahu apa yang benar-benar diinginkan konsumennya. Tak lama setelah ia bisa membaca dan menulis, ia menuliskan nama klobot Jojo Bojo di kertas payung bungkus klobot. Kali ini Idris Morea mulai mencatat semua pengeluarannya di dalam buku catatan dengan rapi. Digaris pula pinggirnya dengan sebilah mistar. Tulisannya pun berangsur-angsur membaik. Awalnya hanya menggunakan potlot. Kini Idris Morea menggunakan ballpoint. 3 hari sekali ia kembali ke pasar, warung, dan toko obat untuk menanyakan hasil penjualan dan mengambil untung. Idris Morea memerhatikan pembelinya. Seperti janjinya pada pemilik toko obat, Idris Morea memberikan lebih banyak cengkeh untuk klobot yang akan ia pasok ke toko-toko obat. Sedangkan untuk kios-kios pasar, jumlah cengkeh yang dicampur tidak sebanyak yang di toko obat. Idris Morea memisahkan keduanya agar tak tercampur, meskipun ia tetap menggunakan kertas payung berwarna sama untuk bungkusan klobot. Lebih dari itu, para buruh tani banyak yang lebih suka membeli tingwe alias linting dewe, sebab banyak dari mereka yang merokok klembak menyan. Idris Morea memutuskan untuk melakukan tes pasar. Ia melinting beberapa klembak menyan dan memberinya bungkus dengan warna yang berbeda, yaitu warna merah. Ia juga menuliskan klembak menyan Jojo Bojo di bungkusan tersebut. Sedang bungkus kertas payung putih berarti klobot kretek biasa. Kesemuanya tentu saja ditulis sendiri dengan tangan. Ketika suatu hari Idris Morea memasukkan dagangannya ke pasar, seorang suruhan juga sedang menitipkan klobot dengan nama dagang baru kepada pedagang pasar langganan Idris Morea. Orang itu sedang berusaha meyakinkan bahwa klobot baru ini enak. Bahkan berani memberikan separuh harga untuk para pembeli hari itu saja. Ini berarti pedagang pasar bisa mendapat untung besar.
Diperhatikannya bungkus klobot tersebut, dibungkus dengan kertas kopi yang dijadikannya terlihat lebih rapi. Juga tidak ada etiket yang menghiasi bungkusnya. Sama dengan klobot Jojo Bojo. Klobot baru ini juga ditulis tangan dengan bentuk huruf yang rapi dan jejak berdiri rata dan tegak. Berbeda dengan bungkus klobot milik Idris Morea yang tulisannya kurang rapi meski ia telah mengusahakan. Idris Morea membaca nama dagangnya, Klobot Jagat. Jagat, jangan-jangan ini klobot siapa yang bikin? Ya Mas Jagat, wong namanya saja Klobot Jagat. Mau beli Mas? Orang suruhan itu menawarkan. Jagat, Sujagat. Idris Morea meyakinkan. Iya, orang itu melihat bungkus klobot Jojo Bojo yang dibawa Idris Morea. Mas namanya Mas Jojo Bojo toh. Dikira orang suruhan ini bisa membaca abjad. Idris Morea menggeleng. Bukan. Ia menjawab pendek. Kok nama klobotnya Jojo Bojo? Iya Drus, aku juga heran. Kok kamu pakai nama dagang Jojo Bojo? Wong namamu Idrus Morea. Kalau sekarang nama dagangnya Dingklik atau Pepringan atau Bintang, malah ndak apa-apa, bukan nama orang. Pedagang klobot yang dititipkan ikut berkomentar. Saya suka nama Jojo Bojo Mbak Yu. Idris Morea tersenyum. Jagat sekarang bisa baca tulis toh? Tanya Idris Morea pada orang suruhan itu tadi. Oh, ndak Mas, Mas Jagat nyewa orang untuk nulis, biar rapi katanya. Masih belum bisa baca tulis berarti si Jagat itu, pikir Morea. Itu Mas yang nulis sendiri, tanya orang itu lagi sambil menunjuk klobot Jojo Bojo produksinya. Idrus Morea hanya mengangguk kecil sambil menduga-duga apa yang dipikirkan orang itu. Jangan-jangan dalam hati ngenyek kalau tulisan tangannya buruk. Lebih dari itu, jangan-jangan sepulang dari sini, si tukang suruhan Jagat ini akan melapor pada tuannya bahwa tulisan nama dagang di bungkusan jauh lebih rapi milik Sujagat. Idrus Morea punya begitu banyak jangan-jangan yang tiba-tiba menyergap batinnya. Dia bertekad suatu hari nanti dia akan punya model yang cukup untuk membuat selubung kemasan yang mentereng, atau setidaknya membuat etiket untuk ditempelkan ke bungkus. Beli Mas. Si orang suruhan masih juga berani menawarkan barangnya pada Idrus Morea. Terlalu, tapi 2 detik kemudian Idrus Morea berpikir. Lalu memutuskan untuk membeli klobot Jagat. Toh harganya separuh. Ia mulai paham bahwa di antara nama-nama dagang klobot yang telah lama beredar, ia punya pesaing baru, temannya sendiri, Sujagat.